Terima kasih sudah mengklik video ini. Podcast seram kali ini berjudul tentang seseorang yang kesurupan, sesosok jin wanita yang membuat ia muntah darah dan bunga melati. Dan saya harap cerita ini jangan di-skip karena cerita yang cukup panjang dan memiliki rentetan cerita yang alurnya nanti bisa kalian simpulkan sendiri. Begini ceritanya. Kejadiannya sekitar tahun, saya lupa pastinya. Yang pasti saat itu saya masih kelas 2 SMA dan baru banget tinggal di Jakarta. Yang sebelumnya saya sekolah asrama di daerah Bogor. Kejadiannya itu juga pas banget pada saat malam Jumat. Saat itu belum terlalu malam, mungkin sekitar jam 20.30. Saya lagi di ruang tengah, lagi nonton TV sambil rebahan. Penghuni rumah yang lain udah pada tidur dan masuk kamar. Bokap nyokap emang biasanya jam 9 malam udah masuk kamar. Jadi tinggal saya sendirian di depan TV. Kalau nggak salah, waktu itu saya nonton RCTI. Hanya saja saya lupa siaran apa. Saya sih saat itu nggak ada firasat apa-apa. Dan emang biasanya rumah saya sepi. Ya rada-rada serem. Namun saya nggak pernah ngerasain hal aneh apa-apa. Tapi nggak tahu kenapa malam ini rasanya dingin banget. Sampai saya matiin kipas angin karena dinginnya kelewat wajar. Dan saya ngerasa ngantuk banget. Padahal biasanya saya sendiri itu tidur di atas jam 12. Sekarang masih jam 10. Antara tidur dan bangun, sadar dan tidak, saya dengar kayak ada yang mandi di kamar mandi di ruang tengah. Kamar mandi di ruang tengah itu masih pakai bak mandi, belum pakai shower. Jadi kalau ada yang mandi kedengaran jebar-jebur, itu pasti. Lah, tapi ini udah malam. Setahu saya orang rumah semuanya udah pada tidur di kamar masing-masing. Dan gak seperti biasa ada yang mandi tengah malam. Sontak saya terjaga. Dengan kesadaran penuh dan tanpa curiga apalagi mikir yang enggak, saya nengok ke arah kamar mandi. Tetapi pintu kamar mandi itu setengah terbuka. Namun lampunya mati. Karena perasaan aja atau apa sih ini? Akhirnya aku beranikan diri ke kamar mandi. Dan ngelihat di dalam ternyata kosong. Dan lantai di kamar mandi itu kering. Tidak ada basah sedikit pun. Ya, aku berpikir mungkin aku hanya mimpi. Akhirnya aku kembali ke sofa depan TV sambil nonton film. Sesaat mau ketiduran atau masih antara sadar dan tidak, aku dengar lagi suara jebur-jebur itu. Kali ini lebih keras, suaranya besar. Dan aku yakin itu dari kamar mandi ruang tengah. Pas aku tengok, lampunya tetap mati dan pintunya setengah terbuka. Persis seperti yang pertama tadi yang saya lihat. Tapi kali ini aku gak berani nyamperin karena kali ini udah rada-rada takut. Jadi aku kecilin suara TV sambil ngedengerin suara orang yang mandi itu. Pada dasarnya saya pribadi sih bukan orang yang penakut, jadi lebih ke arah penasaran. Dan akhirnya saya memutuskan pergi ke dapur untuk membuat kopi. Namun rasa penasaran ini sangat-sangat terngiang di pikiranku.
dan belum ada sampai kepikiran mistis sama sekali di situ. Selesai aku bikin kopi, aku kembali lagi duduk di sofa di depan TV. Nah, di sini mulai rada-rada aneh. Kopi yang barusan aku seduh belum sampai 5 menit tiba-tiba menjadi dingin, seperti baru keluar dari kulkas. Dan tiba-tiba aku mencium bau melati sewangi-wanginya. Terus gak pakai lama, tahu-tahu listrik di ruang tengah mati. Dan hanya di ruang tengah saja, sementara lampu lain masih menyala. Beberapa detik aku shock dong, aku bengong, dan aku gak tahu harus mau ngapain. Namun setelah berasa nyawa sudah kembali datang, aku beranikan diri dan tetap tenang untuk mengecek lampu. Ternyata memang saklarnya turun. Dan kembali aku nyalain. Setelah itu semua baik seperti biasa. Tidak ada bau melati, tidak ada suara aneh-aneh, dan lampu sudah menyala. Udara kembali normal dan tidak ada dingin lagi. Dan anehnya, kopi yang tadinya dingin kembali jadi hangat. Selang beberapa menit, tidak ada kejadian aneh lagi. Dan akhirnya aku lupa sama kejadian tadi. Malah asik nonton TV sambil ketawa-ketawa. Karena saat itu filmnya lagi lucu. Namun tidak beberapa lama dari aku tertawa, aku mendengar suara anak kecil tertawa juga. Suaranya kecil. Asli, di situ aku merinding, sumpah. Dan saat itu aku ngerasa aku seperti disiram air es. Seluruh badanku menggigil sekali, sangat-sangat dingin. Dan sekali lagi aku ingin tegaskan bahwasannya aku bukan orang yang penakut dan bukan tipe orang yang penakut. Tapi reaksi badan aku benar-benar di luar kontrol. Dan itu bukan kemauan aku. Bahkan buat teriak saja aku sulit. Untungnya tidak berapa lama, mungkin sekitar 1 atau 2 menit setelah aku bisa menguasai diri, aku beraniin diri buat ke kamar mandi. Namun tidak sama seperti yang aku datang pada yang pertama. Kali ini suara orang mandi dan suara anak kecil ini tidak ada hilang. Tapi emang tetap gak kelihatan karena lampu dalam kamar mandi masih mati dan pintu hanya ketutup setengah. Aku jalan ke kamar mandi itu pelan-pelan. Sekitar beberapa langkah sampai di depan pintu. Sekali lagi aku mencium bau melati sangat kuat dan itu benar-benar kecium. Tapi karena aku penasaran, aku gak mau mundur. Aku terus maju, dan begitu aku buka pintu kamar mandi, suara berhenti. Dan kamar mandi tetap kering, tidak ada basah sedikit pun. Oh ya, sedikit aku jelaskan. Kamar mandi yang di ruang tengah itu memang khusus untuk tamu. Jadi jarang ada yang mandi di situ, dan bak di dalam kamar mandi itu sengaja dikosongkan agar tidak ada jentik nyamuk. Dan di situ aku merasa aneh. Jelas-jelas di dalam bak itu tidak ada air, namun terdengar jelas ada orang mandi di dalam kamar mandi itu. Dan sontak aku sendiri langsung kayak orang bengong, pelanga-pelongo gak jelas, bingung, dan ngerasa aneh. Dan seketika rasa ngantukku hilang. Jantungku berdebar kencang, ngalahin ketika aku ngeliat pocong saat aku sekolah di asrama dulu.
Karena itu tadi, aku memang basic tidak memiliki rasa penakut, tapi ini berdebar kencang rasa takutku benar-benar. Ya, aku juga bingung untuk menjelaskannya bagaimana. Dan baru pertama ini aku ngerasa setakut ini. Bahkan hari ini, kalau aku masih ingat, rasa badanku itu panas dingin. Dan akhirnya aku balik ke sofa depan TV, aku nyalain lampu neon, ya biar terang pikirku. Setelah aku agak tenang, namun aku tidak ada tenaga untuk berjalan ke atas karena kamarku sendiri itu berada di lantai 2. Jadi aku besarin suara TV, akhirnya aku ketiduran di sofa. Ya, mungkin aku pikir karena mungkin aku kecapean dan udara di situ sangat tidak seperti biasanya, terlalu sejuk. Jadi akunya ketiduran. Dan kopi yang tadi yang aku seduh itu belum ada aku minum sedikit pun. Karena ya seperti kalian dengar tadi, ketika aku mau minum ada aja yang mengganggu. Selesai dari malam itu tidak ada kejadian aneh lagi. Aku pun juga bisa tertidur nyenyak. Sampai akhirnya aku dibangunin ayah ketika ia ingin sholat ke masjid, sholat subuh. Dan kejadian semalam aku lupa sama sekali dan tidak ingat. Dan aku pun lupa untuk menyampaikan ke ayahku dan tidak ada cerita sedikit pun. Ya seperti biasa, hari Jumat aku sekolah. Namun karena badanku tidak enak, jadi aku langsung cepat pulang. Karena itu aku ngerasa lemas banget dan aku juga di sekolah udah sampai mual-mual memuntah. Saking lemasnya, besok harinya aku tidak sekolah karena mukaku pucat banget. Dari situ badanku panas, demam tinggi. Anehnya kejadian semalam benar-benar aku lupa dan tidak ingat sama sekali. Dan tidak ada cerita ke siapapun. Dan esok harinya, tepat hari Sabtu, itu aku dibawa ke dokter untuk check up. Kata dokter aku hanya demam biasa. Dan hari berikutnya pun gak ada bertambah baikan dan malah aku demam dan sampai beberapa hari. Yang paling aneh, aku benar-benar lupa sama kejadian malam Jumat itu. Sampai akhirnya sudah sampai di hari Kamis lagi. Dan saat malam Jumat itu aku kembali nonton tepat di jam 10 malam. Orang rumah udah pada kembali tidur dan seketika aku teringat sama kejadian minggu lalu. Seketika itu juga udara semakin dingin. Mungkin firasatku berkata aku hanya takut karena kejadian minggu lalu terulang kembali. Namun aku tidak ada mikir aneh-aneh. Akhirnya aku lanjut nonton karena lagi seru. Dan tahu-tahu TV yang lagi aku tonton seperti ada yang matiin. Dan jelas-jelas padahal remote lagi aku pegang. Dan seketika itu juga aku kembali mencium bau melati sangat menyengat. Namun kali ini tidak ada suara orang mandi dan tidak ada suara anak kecil. Namun dari kejauhan aku mendengar suara tertawa wanita rada-rada jauh. Sontak aku langsung keingat. Katanya kalau suaranya jauh berarti dia berada di dekat kita. Asli, kali itu aku ngerasa benar-benar takut. Namun bercampur penasaran pastinya. Ya wajar, saat itu umur masih 17. Masih banyak rasa-rasa penasaran dan ya sifat-sifat pemberontak masih ada. Sambil dalam hati masih tetap aku bacain ayat kursi sambil
Aku datang menghampiri arah suara di mana suara wanita itu tertawa. Dan benar, aku melihat sesosok wanita berbaju putih panjang lagi bergelantungan di pojok dapur. Yang tadinya hanya melihat samar-samar, seketika itu aku langsung hidupin lampu dan jelas benar aku melihat wanita itu. Dan saking refleksnya aku mengambil sendal yang aku pakai, aku langsung lempar ke arah wanita itu. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ia terbang sambil tertawa pergi ke arah dapur. Yang lebih tepatnya ke dalam kamar mandi yang dimana aku mendengar suara orang mandi. Seketika itu aku shock. Kalian udah pasti tahu dan pasti kalian semua yang mendengarkan cerita ini, kalian tahu bagaimana, kebayang pastinya gimana wajah aku ketika itu. Dan saat itu tubuhku kaku, aku tidak tahu aku harus berbuat apa, aku bingung juga aku harus bagaimana. Namun setelah kembali aku ngerasa bisa mengontrol tubuhku, aku mengambil sapu, aku memberanikan diri datang ke kamar mandi. Lalu aku tendang pintu kamar mandi. Langsung aku teriak, "Woi setan, tunjukin diri lo. Gue gak takut." Padahal sebenarnya lututku lemesnya minta ampun dan keringat dingin sudah keluar. Ya sebenarnya aku teriak juga ingin membangunkan orang rumah biar ada yang keluar. Ternyata tidak ada yang keluar. Sampai akhirnya aku rada tenang, aku ambil air wudhu, aku sholat dan baca Yasin. Dan aku gak tahu kenapa baca Yasin. Ya, aku hanya kepikiran saja. Aku membaca surat Yasin dengan jelas dan lantang di depan sofa di mana aku menonton TV. Dan anehnya, di situ ayahku keluar dan menanyakan, "Kamu kenapa? Ada apa?" Dan di sini akhirnya aku cerita. Dengan sabar ayahku mendengarin aku cerita. Satu lagi yang aneh. Aku cerita perasaanku biasa aja, tapi belakangan ayahku ngomong, aku bercerita itu sambil nangis dan terseduh-seduh, dan malah aku ngomong itu pakai bahasa Sunda yang jelas-jelas aku tidak bisa bahasa Sunda. Dan di situ bokap, maksudnya ayahku, itu mulai ngerasa ini ada hal yang aneh. Akhirnya aku dibawa ke kamar dan sampai situ aku tidak ingat apa-apa. Jadi apa yang ingin aku ceritakan setelah ini itu dari cerita almarhum nyokap. Ya, maksudnya almarhum ibu. Dan cerita ditambahkan dari ayahku. Jadi sebelum lanjut aku mau cerita sedikit. Jadi aku tuh bersyukur punya ayah yang rajin ibadah dan taat ibadah sejak ia muda. Dan ayahku ini juga orang yang bisa nyembuhin lah, bukan berarti dukun ya. Ya orang-orang ya mungkin ya punya kelebihan dari Tuhan. Jadi ayahku juga lah yang menyembuhkan dan ingin menyembuhkanku. Ya gak tahu, katanya sih dari gangguan. Dan menurut ayah, aku saat itu aku kerasukan dan pingsan. Dan kalau aku pikirkan ke belakang, kayaknya yang merasuki aku ketika ngelihat ayahku itu kabur. Karena pernah kejadian tetangga
itu ada kerasukan ketika ayahku datang lalu memarahinya. Orang itu langsung siuman, dan itu benar-benar aku lihat sendiri. Setelah aku bangun siuman dari pingsan, kalau kata ayah dan ibuku, ketika itu aku muntah-muntah karena ayahku sambil baca surat Al-Quran ia memijit leherku, dan aku juga baru tahu bahwasannya aku lagi diruqyah. Dulu taunya cuman itu diobatin. Dan besoknya juga aku masih belum sekolah. Dan kebetulan ayahku juga tidak mau kerja karena katanya ingin menyembuhiku sampai selesai. Akhirnya hari Jumatnya aku pun diobatin lagi. Katanya mau dibersihin sih biar itu jin tidak balik lagi. Dan ternyata kata ayah, itu jin sudah menempel hampir 1 minggu ini. Setelah aku ingat-ingat, kayaknya beberapa minggu lalu aku habis dari Curug Luhur camping bareng teman-teman. Jadi sedikit aku jelasin, Curug itu biasanya kalau orang Bogor atau orang Sunda bilang itu tuh lebih ke arah air terjun lah. Curug itu air terjun. Kenapa aku feelingnya di situ begini? Aku cerita. Kejadiannya pas lagi acara camping sama teman-teman lingkungan rumah. Kita berempat awalnya itu ingin camp ke Gunung Gede. Namun karena satu dan lain hal jadi putusin pergi ke Curug aja. Malam itu aku belum tidur karena emang biasa kalau lagi ngecamp malamnya aku keluar tenda ngeliatin pemandangan dan ngeliatin bintang-bintang. Ya yang jarang aku dapat di Jakarta. Waktu aku keluar tenda aku mencari spot di mana aku bisa melihat bintang-bintang yang sangat jelas. Ketika aku mau mencari spot, tahu-tahunya aku melihat seorang anak kecil perempuan, ya mungkin berumur 7-8 tahun, lagi jualan lontong dan gorengan, serta yang lain-lain. Karena kasihan, aku panggil itu ke anak. Ya, tadinya sih sebenarnya gak lapar, cuman karena melihat lontong dan gorengan ini masih hangat, jadi kepingin aja gitu. Dan aku di situ belum ada kepikiran ke hal-hal yang aneh. Dan aku gak notice bahwasannya itu sudah jam 10 malam. Dan posisi itu tepat di pinggir sungai. Dan begonya aku makan itu gorengan dan lontong. Namun ketika aku mau bayar, itu anak kecil sudah hilang dan gak tahu perginya kemana. Namun aku masih berpikir positif karena aku tidak terlalu percaya yang hal-hal yang mistis. Jadi aku notice bahwasannya, oh ini mungkin anak ibu penjual warung. Karena dekat situ ada warung. Dan aku berpikir, oh besok pagi aja ketika mau pulang aku bayar. Setelah aku puas juga ngeliatin bintang, aku balik ke dalam tenda. Dan syukurnya itu tidak terjadi apa-apa. Besok paginya habis sholat subuh kami olahraga dulu, ya jarang-jarang dapat udara segar di Jakarta. Setelah kami olahraga, kami berkemas siap-siap. Dan sialnya aku benar-benar lupa. Dan aku ingat ketika aku sudah nyampe di kereta menuju Jakarta. Dan kejadian ke Curug ini, kejadian ke air terjun ini aku ceritain ke ayahku. Dan ketika itu ayahku ngomong, anaknya setinggi ini, ciri-cirinya begini. Aku tercengang karena aku belum pernah cerita sebelumnya ke ayahku, namun ayahku sudah tahu. Dan ternyata kata ayahku itu jin yang berbentuk anak kecil yang ngikutin
aku selama 1 minggu ini. Dan kata ayahku, lontong dan gorengan yang aku makan itu adalah bunga melati dan darah. Makanya ketika aku muntah ampas bunga melati bercampur darah. Dan aku gak bisa menggambarkan kepada kalian bagaimana syoknya diriku, bagaimana aku panik ketika aku mendengar itu dan melihat itu semua. Dan apapun yang aku ceritakan di sini benar-benar itu real aku alamin. Dan aku ingin menyampaikan bahwasannya kepada kalian yang mendengar cerita ini, mereka memiliki alamnya masing-masing, kita memiliki alamnya masing-masing. Jangan pernah terfikirkan oleh kalian untuk menantang atau mencari hal-hal yang seperti ini. Karena pada dasarnya mereka punya kehidupan, kita punya kehidupan. Atau dalam bahasa gaulnya, lu, gua. Jadi gak mestilah harus kita terlalu